Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Di sana nanti Anda bisa membaca kurikulum vitae saya dan juga membaca blog-blog inspiratif yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook atau di fanpage saya. Baik teman sekalian, kita kali ini masuk pada bagian yang ketiga, yaitu TOT, Training of Trainer, yang akan mencetak Anda menjadi motivator. Nah, kemudian buku yang kita jadikan sebagai pedoman praktek adalah buku yang ada di atas saya ini, Inside Out Communication. Di situ buku itu 100% isinya adalah praktek. Atau kalau Anda ingin lebih dalam, ingin mendalami ilmu motivasi yang lebih dalam, saya juga sudah siapkan bukunya yang bisa Anda download di Google Books di bawah ini, yaitu yang judulnya Distance to be Leader. Buku itu adalah berisi buku teori dan praktek, ya, latar belakang bagaimana membangun karakter dan sebagainya, apa itu karakter, dan juga pengalaman-pengalaman dari role model yang luar biasa, orang-orang yang sudah mengubah hidupnya menjadi orang yang sangat luar biasa. Oke teman sekalian, kita akan lanjutkan. Bagian yang ketiga ini adalah masih kita membongkar mental block. Teman-teman, Anda mungkin pernah mendengar istilah firewalk, ya, firewalk. Fire itu api, walk itu berjalan atau berjalan di atas api. Saya sendiri pernah mengalami, tapi bukan yang dari Anthony Robbins, tapi yang made in dalam negeri. Tapi saya merasakan juga tadinya takut luar biasa melihat api yang begitu menyala-nyala, dan kita kemudian ditanya apakah Anda berani seperti itu, ya. Artinya kita gampang juga. Tapi setelah kita lewat akhirnya juga aman, ya. Aman dan tidak terjadi apa-apa. Apa sebenarnya target dari tools ini? Ini adalah upaya untuk membongkar mental blocks. Jadi orang umumnya takut kepada api, ya, tapi api itu sebenarnya sudah aman, ya, karena dia bukan api dari besi, ya, tapi api dari kayu-kayu tertentu, ya, dimana secara hukum fisika maka sebenarnya panas api itu tidak ke atas, panasnya tapi ke bawah. Tapi karena kita takut dulu, maka kemudian, nah, akhirnya jadi nggak berani nyebrang. Apa sebenarnya inti dari firewalk ini? Jadi sebenarnya intinya adalah begitu para peserta itu berani hadapi risikonya, kemudian dia go ahead, ya ternyata oke-oke saja, no problem kan. Nah, sebenarnya dalam kehidupan juga demikian. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu membayar mahal-mahal untuk ikut latihan firewalk sebenarnya. Tapi setiap kali Anda menghadapi tantangan apapun juga, Anda kemudian siap dengan segala risikonya, Anda hadapin, ya sudah selesai. Jadi artinya sebenarnya mental block itu bisa dipecahkan dengan cara menghadapi risikonya dengan gagah berani. Pada bagian yang pertama kemarin kita sudah membahas bagaimana anatomi otak kita. Nah, kenapa kita menjadi bangsa, ya, kita menjadi orang yang penakut, ya, tidak berani ngambil risiko, ya. Maaf, banyak yang lebih suka menjadi aman, jadi ASN dan sebagainya. Tapi persentase untuk menjadi pengusaha kita ini kecil sekali, hanya di bawah 2%. Ya karena tadi pendidikan kita ini lebih banyak mengasah otak, jadi mengisi pengetahuan dalam otak.
tidak di wilayah limbik kemarin. Nah, padahal kenyataannya para pengusaha sukses itu malah justru banyak yang bukan sarjana. Ya. Jadi mereka dididik oleh pengalaman tadi, berani ngadep kenyataan, berani bangkrut, berani rugi. Mereka gagal, coba lagi, gagal lagi, bangkrut lagi, coba lagi, dan akhirnya jadi pengusaha yang andal. Dan itu semua proses itu adalah dilakukan semua di otak limbik, yang dimana di sekolah kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Nah, kita jadi nyatanya begitu. Jadi sekali lagi, sebenarnya Anda semuanya bisa membongkar, memecahkan mental block itu, asal setiap kali Anda menghadapi tantangan, maka terima resikonya, hadapi, lalu jalani. Ya, sekali lagi, terima resikonya, hadapi, lalu jalani. Ya, ini contoh misalnya takut menikah, kan banyak ini ya, anak-anak muda yang takut menikah. Kenapa takut menikah? Ya tadi, karena yang dominan tadi, karena faktor pendidikan, otak korteknya, untuk berpikirnya, ya. Ya begitu banyak pertimbangan, nanti setelah menikah, nanti punya anak, dan sebagainya, terusnya dia berpikir begitu banyak. Akhirnya tidak berani menikah. Bahkan ada yang sampai usia 60 tahun, akhirnya nggak menikah, menjadi bujang. Nah, seperti itu. Jadi kalau andaikan dia terima risiko apapun nanti setelah menikah, hadapi lalu menikah, selesai. Ya. Takut di PHK, juga sama. Dia begitu berpikir setiap hari, dia selama ini asal bekerja dengan disiplin, ya, dia akhir bulan terima gaji, kan begitu, nggak ada risiko apapun, dan besok membayangkan dia tidak akan menerima gaji lagi. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya dia hadapi, apakah dia kemudian akan kehabisan uang dan kemudian nggak bisa makan mati? Saya kira tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Saya pernah suatu kali saya pesan GoFood, ya, yang antara anak muda yang cukup keren. Kemudian saya tanya, ya, Mas, sebelum Anda melayani GoFood, Anda apa kerjaannya? Dia sebenarnya pernah kerja kantoran, ya, tapi karena PHK dia kemudian GoFood, dia Gojek, ya. Gojek atau Grab dan sebagainya. Dan karena dia seorang sarjana dan seorang insinyur itu, ya, seorang sarjana, seorang insinyur. Karena dia pola pikirnya seorang sarjana, dia tidak hanya semata-mata pegang Gojek aja, dia juga punya investasi. Dia punya 1 atau 2 motor yang dijalankan oleh orang-orang lainnya. Nah, ini pola pikir seorang yang punya pemikiran entrepreneur. Jadi sebenarnya gampang sekali, tapi dia berani mengawali, terima resikonya awalnya sebelum dia investasi. Dia sendiri tidak malu-malu untuk ngantar makanan, GoFood, ya, ngantar penumpang, nggak malu-malu walaupun dia seorang sarjana. Ya, karena dia sudah siap hadapi resikonya dan dia jalani, ya. Termasuk misalnya untuk Anda yang PHK eksekutif, pernah jadi pimpinan BUMN misalnya, atau pimpinan perusahaan-perusahaan yang cukup besar, dan sekarang PHK misalnya. Kenapa harus takut? Anda punya pesangon begitu besar, dan sebenarnya Anda sudah tidak ada masalah lagi tentang rezeki. Ya, sekarang Anda abdikan saja skill Anda itu, ya, ke ormas. Dari ormas ini banyak sekali membutuhkan orang-orang seperti Anda. Anda sudah tidak usah berpikir lagi tentang penghasilan, ya. Pensiun Anda cukup besar, dan kalau Anda mau berjuang, ya, menjadi sosiopreneur dan sebagainya di ormas, maka nanti rezeki akan datang sendiri. Akan datang sendiri, dan mungkin tidak diduga malah lebih besar. Ini hanya persoalannya adalah pertama kali ketika Anda menghadapi tantangan itu, gimana perasaan Anda? Ini. Nah, ini maka Robert Kiyosaki mengatakan, bagi orang-orang yang takut menghadapi realitas itu, Kiyosaki mengatakan bahwa ketika seseorang mundur, ya, dari sebuah risiko, tidak berani menghadapi kenyataan, menghadapi tantangan, maka sebenarnya dia sedang memastikan kegagalan hidupnya itu, yang tadi hanya 50-50 kan. Tadi kan gagal kan 50%, 50%. Tapi ketika dia mundur, ya, tidak berani menghadapi kenyataan, maka dia justru memastikan
kegagalan yang tadinya 50% menjadi 100%. Nah, ini sekalian dari inti dari Firebox itu, sekali lagi ketika kita hadapi tantangan, ya, hadapi, ya, terima risikonya, ya. Sekali lagi ketika kita menghadapi tantangan, terima risikonya, hadapi, lalu jalani. Oke teman sekalian, ini ada sebuah tools lagi yang ini setara dengan Firebox, ya, tapi ini tidak begitu mahal biayanya, ya. Nanti Anda lihat dalam film ini, ya, nanti begini caranya, permainannya begini, seperti dalam film ini. Jadi nanti Anda cari pasangan, ya, pasangan, kemudian 2 orang, ya. Jadi seperti di film itu Anda searah berdirinya. Nah, kemudian yang katakanlah sekarang Anda yang pemainnya, ya, orang yang Anda minta jadi pasangan Anda yang berdiri di belakang Anda itu, dia akan menjadi pengawas Anda, ya, menjadi pengawas Anda. Berikan 2 buah pulpen atau spidol atau apa saja, ya, pada dia. Nah, kemudian nanti begini, nanti juga Anda bisa baca di buku saya ini, Inside Out Communication, ya. Di situ itu jelas sekali skenarionya, urutan apa namanya, langkah-langkahnya, baca di situ, ya. Nah, begini, jadi nanti Anda berdiri, kemudian Anda tarik nafas, menariknya di hidung, ya, masukkan dalam perut, dan lepaskan pelan-pelan, ya, sampai 2-3 kali. Nah, kemudian kalau Anda sudah merasa tenang, sekarang putar tangan kanan Anda searah jarum jam, putar ke belakang, ya, berhentilah di tempat Anda sudah tidak sanggup. Nah, kemudian nanti tadi pengawas Anda tadi suruh meletakkan bolpen yang sejajar dengan jangkauan tangan Anda tadi di lantai. Oke? Nah, pada saat itu Anda jangan kembali dulu. Anda rasakan dulu, tentu ada rasanya ketika Anda memaksa memutar tangan kanan Anda searah jarum jam, ada rasa agak pegal atau bagaimana. Rasakan dulu, rekam dulu rasanya. Ada di lengan, ada di ketiak atau di pinggang rasanya, direkam aja. Oke? Kalau Anda sudah merekam, Anda sekarang kembalilah ke posisi semula. Nah, sekarang untuk yang kedua kali, saya persilahkan memutar tangan kanan Anda searah jarum jam lagi seperti tadi. Usahakan lebih jauh dari yang pertama. Putar. Oke, Anda putar. Usahakan lebih jauh dari yang pertama, ya. Kemudian tadi pengawas Adi meletakkan bolpen atau spidol tadi di lantai yang lebih jauh dari yang posisi pertama, ya. Jadi ada 2 di situ. Posisi kedua lebih jauh dari yang pertama. Nah, kemudian Anda sendiri rasakan lagi rasa pegalnya itu di mana. Anda rasakan lagi rasa pegalnya di mana. Apakah masih di tempat yang sama atau tidak? Oke, kalau Anda sudah bisa merekam, Anda kembali di posisi semula. Sekarang langkah yang ketiga adalah Anda tutup mata Anda, kemudian dalam keadaan mata tertutup Anda mengimajinasikan, ya, dari hanya dalam bayangan saja Anda mengimajinasikan Anda memutar tangan kanan Anda searah jarum jam. Anda membayangkan tangan kanan Anda memutar ke belakang seperti tadi. Kemudian berhentilah di tempat yang kedua tadi. Ya, Anda membayangkan seakan-akan tangan Anda berhenti. Kemudian rasakan lagi rasanya pegalnya pada putaran yang kedua tadi. Kemudian hanya dengan pikiran saja, hanya dengan imajinasi saja, rentangkan lagi tangan kanan Anda 10 cm lebih jauh dari yang kedua tadi, dengan resiko rasa sakit 2 kali lipat dari sakit yang tadi. Oke, rasakanlah sakitnya.
Apakah di tempat yang sama juga? Kemudian putar lagi 10 cm lagi, tapi dengan risiko rasa sakit 4 kali lipat. Anda rasakan sakitnya yang luar biasa. Semakin Anda bisa merekam rasa sakitnya semakin baik. Kemudian pada puncak rasa sakit itu, ucapkan dalam pikiran Anda, aku terima rasa sakit ini sekarang juga dengan ikhlas. Baik, sekarang Anda kembali ke posisi masih pertama ya. Anda sekarang buka mata Anda ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga kalinya Anda persilahkan memutar tangan kanan Anda sungguh-sungguh sekarang ya. Putar tangan kanan Anda. Oke, putar, terus jangan berpikir untuk berhenti. Terus putar terus. Pengawas Anda nanti diminta untuk memindahkan bolpen yang pertama ya, pada putaran terakhir ini. Oke, teman sekalian, saya sudah lakukan ini 10 tahun pada klien, pada peserta ya, mulai dari anak SMP sampai dengan bapak-bapak pensiunan ya. Mereka sudah lakukan semuanya. Kalau yang di film tadi adalah itu para pensiun yang mereka takut ya, ada rasa gampang menghadapi masa pensiun. Dan berdasarkan pengalaman saya dari semua usia, laki-laki, perempuan, semua profesi, mereka merasakan pada putaran yang terakhir itu mereka bisa membuat jangkauan yang jauh ya, jauh lebih panjang dari yang kedua. Dan menariknya, mereka mengaku bahwa justru rasa sakitnya itu lebih sakit yang tadi. Sekarang yang jangkauannya lebih jauh ini malah tidak sakit. Maka apa rahasianya di situ, teman sekalian? Rahasianya adalah tadi, sebuah induksi bahasa dari saya, terima rasa sakit dengan ikhlas. Jadi ketika hati kita ya, ya, coba Anda lihat di situ di gambar ini, kita kembali pada bagian mindset kemarin ya. Nah, di situ maka sebenarnya ketika saya menginduksi dengan kalimat saya terima rasa sakit itu, saya sedang menginterupsi gagasan tentang rasa sakit, gagasan tentang risiko. Ya, di situ kan ada self talk, saya minta self talk, tapi yang mengucapkan saya, tapi pikirannya kan pikiran mereka. Ya, nah ketika mereka menerima rasa sakit itu, menerima risiko itu, maka justru rasa sakitnya berkurang jauh atau bahkan ada yang merasa hilang. Oke teman sekalian, jadi sekali lagi sebenarnya di depan Anda tidak ada risiko apa-apa. Ya tidak ada. Itu hanya gagasan Anda, hanya pikiran aja, jadi mental block Anda. Ya, jadi ketika Anda sekali lagi terima risikonya, hadapi dan jalani, maka sebenarnya di depan tidak ada apa-apa, dan yakinlah bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang dan akan terus memelihara kehidupan Anda, dan Anda akan diberi derajat sesuai dengan upaya yang Anda lakukan. Oke, sampai ketemu lagi pada bagian yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.